Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu dipanjangkan umurnya. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap pagi kita bangun dengan harapan dan kesempatan baru. Dan salah satu jalan untuk meraih ridho Allah di hari itu adalah dengan bersedekah. Dalam Islam, sedekah adalah salah satu amalan utama yang tidak hanya membawa pahala, tapi juga menjadi sarana membersihkan harta dan memperluas rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Sahabat beriman, meski sedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan, namun Islam memberikan panduan urutan yang benar dalam menyalurkannya. Hal ini bukan hanya masalah teknis, namun menjadi bagian dari tuntunan syariat. Yang pertama, sedekah kepada diri sendiri dan keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah satu dari kalian memiliki sesuatu untuk disedekahkan, maka mulailah dengan dirinya. Jika ada kelebihan, maka untuk keluarganya. Jika ada lagi, maka untuk kerabat dekat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan ketika istri Abdullah bin Mas'ud ingin bersedekah, Nabi SAW menegaskan, benar apa yang dikatakan oleh suamimu. Suami dan anakmu lebih berhak menerima sedekah daripada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama seperti Imam Nawawi juga menjelaskan bahwa kerabat adalah golongan paling utama dalam menerima sedekah, karena selain mendatangkan pahala sedekah, juga memperkuat tali silaturahmi. Lalu yang kedua adalah sedekah kepada tetangga. Setelah keluarga, Islam mengarahkan kita untuk peduli pada tetangga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran surat An-Nisa ayat 36. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah, perbanyaklah airnya dan bagikanlah kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim.
Ini menunjukkan betapa Islam mendorong sikap peduli sosial dimulai dari lingkungan yang terdekat. Lalu yang ketiga, sedekah kepada orang lain atau lembaga. Setelah terpenuhi hak keluarga dan tetangga, barulah kita menyalurkan sedekah kepada pihak lain yang membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, atau lembaga sosial. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ini menjadi motivasi besar untuk menjadikan sedekah sebagai investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir, terutama melalui lembaga atau program yang berkelanjutan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu bentuk sedekah yang sangat dianjurkan adalah sedekah subuh. Waktu subuh adalah waktu yang penuh keberkahan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, setiap pagi 2 malaikat turun dan berdoa, ya Allah, berikan ganti bagi orang yang berinfak. Dan yang lain berkata, ya Allah, berikan kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, banyak ulama menganjurkan sedekah di waktu subuh sebagai cara terbaik membuka pintu rezeki dan keberkahan. Adapun urutan sedekah subuh pun tetap memperhatikan prinsip syariat, yaitu yang pertama kepada keluarga inti terlebih dahulu, lalu kepada kerabat, kepada tetangga, kemudian kepada masjid, lalu kepada lembaga sosial. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah, setiap rupiah yang kita keluarkan di jalan Allah, sekecil apapun itu, tidak akan pernah sia-sia, bahkan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih besar di dunia dan di akhirat. Pastikan kita tidak sekedar memberi, tetapi memberi sesuai tuntunan syariat, dengan niat yang ikhlas, urutan yang tepat, dan waktu yang penuh berkah. Insya Allah sedekah kita akan menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat yang menggerakkan hati kita untuk terus bersedekah dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.